Hai, selamat pagi. Dan ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najib Badillah. Mungkin kalau yang belum tahu ataupun kalian baru datang ke channel ini, halo. Aku Najib Badillah. Aku adalah seorang content creator dan juga videographer. Dan di video kali ini aku bakal bikin video tanya jawab ataupun Q&A yang udah aku buat sebetulnya kemarin malam, lumayan sore di Instagram. Sebetulnya aku sebelumnya pas lagi di Padang udah sempet buat semacam Q&A. Aku udah jawab-jawabin, cuma ternyata file videonya hilang, jadi I can show to you guys. Jadi daripada aku bahas ataupun ngejawab pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan yang lama, karena sekarang udah awal tahun, kemarin di Padang masih tahun 2021, sekarang udah tahun 2022, jadi kayaknya lebih menarik, lebih asik kalau aku buat Q&A baru, question box baru di Instagram. So ya, kita coba buat question box baru. Dan iya, mungkin aku bakal coba mulai jawabin beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram aku. Dari Sansekerta Films. Sansekerta Films, menarik namanya. Cara agar konten kita bisa dikenal dan disukai banyak orang gimana, Kak? Dan tutor algoritma Instagram. Untuk bisa dikenal ya tentu kita harus buat konten terlebih dahulu, harus bikin kontennya konsisten, rutin bikin konten. Target kita itu antara dua sih menurut aku buat bisa lebih dikenal jauh. Pertama, semacam kayak kolaborasi, jadi kita banyak kenalan sama orang-orang lain di Instagram, lalu bisa kayak kita nge-tag mereka bisa nge-repost di story-nya ataupun bikin postingan bersama di post Instagram. Jadi kan banyak orang baru yang bisa kenal kita, ataupun juga kita bisa mengarah ke arah agar konten kita bisa masuk explore ataupun FYP dari Instagram Reels. Itu sih menurut aku cara biar bisa dikenalnya. Kalau buat bisa disukai ya tentu kita harus pertama tentuin dulu niche-nya ataupun bidang apa, konten seperti apa yang mau kita buat gitu ya. Alhamdulillah. Kalau aku sendiri, aku niche-nya lumayan sempit, tapi sekarang udah agak memperluas dari fotografi, videografi, sampai editing. Jadi setelah kita udah tahu niche spesifik mau kita buat kontennya, kita buat semaksimal mungkin. Kita cari research lebih dalam agar orang emang suka gitu, mulai dari materinya, isinya harus bisa insightful gitu. Dan total algoritma IG aku juga jujur nggak terlalu paham betul tentang algoritma, kayak itu kompleks buat aku pahami secara detail. Mungkin nggak bakal ada orang yang bisa tahu juga karena algoritma bakal berubah-berubah terus. Kita coba keep up terus aja. Tapi kalau buat sekarang, menurut aku Reels yang paling penting watch time, perbanyak watch time-nya. Lama orang nonton itu cukup penting. Carousel juga sama. Read time mungkin bahasanya, nggak tahu bahasa persisnya. Lama orang lihat konten kita itu salah satu yang utama sih. Selain engagement tentu aja kayak likes, comment, share, itu pasti penting juga. So ya, aku coba sekalian cari angle yang lebih menarik ya, explore beberapa angle lain biar nggak ini terus, I think. Sekarang mau nyobain nge-gym dulu, bukan main sih, naik treadmill. So ya, kayaknya menarik. Hai, udah makan lumayan banyak, piring udah berapa dihilangin, jadi masih tinggal sisa roti sama ada teh. So ya, Minopin lanjutin ngejawabin salah satu pertanyaan maybe. Oke, tadi satu dari Ristia, style rambutnya kenapa ganti, Kak? Bosen aja sih style rambut lama, so coba ganti. Dari Kang Fakih, cara nambah follower lewat Instagram. Follow Instagram lewat postingan akun dan hashtag. Ya, buat kontennya bagus. Sesimpel itu sih. Itu menurut kayak pertanyaan pertama sih ya. Pertama, kita buat konten yang bagus. Cari orang baru buat bisa ngelihat konten kita. Kalau konten kita yang bagus, orang tersebut sesuai dengan niche yang udah kita punya. Misalkan aku fotografi, videografi, editing. Orang itu tertarik tentang hal yang aku bahas. Ya kalau yang bagus, ada value yang kita kasih, pasti ya seenggaknya kalau dia udah lihat kayak 2-3 kali konten kita, bakal nge-follow juga sih akhirnya. I think that's the point sih buat dapetin follow di Instagram. Oke, pertanyaan selanjutnya dari _Arya_Liv. Semisal ada job yang waktunya crash sama jadwal kuliah,
Cara bagi waktunya gimana? Ketika aku masuk ke freelance lebih jauh, konten kreasi lebih jauh, emang lagi masa pandemi kemarin tahun 2020 awal sampai saat ini. Jadi belum ada yang terlalu ngeganggu gitu. Jadi kalau ada kuliah masih online juga, jadi santai. Waktu itu kayak ada pentas seni, ada kuliah juga. Kalau saat penting pas lagi ujian, aku minta yang lain buat ngerjain dulu, aku ikut kuliahnya dulu, udah beres baru lanjut. Tapi kalau kuliahnya kayak cuma materi gitu ya aku ikutan aja, cuma dengerin dan sambil ngerjain project, jadi fine aja sih. Cuma kalau kuliah offline nanti, I don't know sih, mungkin agak lebih susah. Cuma kalau buat job-job umumnya kayak yang suka aku ambil gitu, kayak video produk, biasanya itu kan bebas, aku mau ngerjain kapan aja asal sesuai dengan deadline waktunya, masih aman gitu. Jadi kalau aku ngerjain malam masih bisa. Cuma kalau emang mau ngambil kayak wedding ataupun yang lainnya, itu ya agak susah sih, harus ngambil yang hari Sabtu ataupun Minggu. Walaupun biasanya juga wedding hari Minggu, jadi harusnya bisa-bisa aja. Cuma aku belum pernah ada masalah jadwal yang sebentrok itu, karena aku juga nggak terlalu fokus ngambil job, aku lebih fokus buat bikin konten, karena jujur aku lebih suka buat konten dibandingkan dengan ngambil job kerja sama-sama klien. Menarik, cuma kayak I don't really enjoy that part. Aku lebih enjoy buat video, ngeditnya nggak terlalu enjoy, tapi lebih asik buat video sih menurut aku. So ya, oke. Hai, jadi kemarin sempat aku udah jawab beberapa pertanyaan dari kalian selama di hotel, cuma aku gak sempet ataupun waktunya terbatas di sana buat bisa jawabin semua pertanyaan yang kalian lontarin ke Instagram aku. Jadi sekarang bakal aku coba buat jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian sampaikan ke aku kemarin. Apa aja yang udah tercapai di awal tahun dari Enrindahi DR? Jujur belum ada, aku belum terlalu banyak ngelakuin banyak hal di Januari, dan sekarang juga masih tanggal 12 Januari, jadi belum setengah bulan juga belum sampai. Aku baru cuma ngurusin urusan kuliah, PKL, dan kemarin aku cukup lama libur untuk konten. Udah semingguan kayaknya aku nggak konten lagi di Instagram ataupun TikTok. Sebetulnya aku udah punya banyak konten yang pengen aku upload, cuma belum sempat aku edit, jadi ya belum banyak sih aku capai di bulan Januari ini, di awal tahun ini. So ya, I hope bisa dapetin mencapai hal-hal yang lebih dari tahun lalu di tahun ini, karena aku juga punya banyak rencana dan I hope bisa dijalanin, dan I hope kalian juga bisa support rencana-rencana aku ke depannya. So ya, tungguin aja. Pertanyaan dari Iqbal Faisal, izin tanya, cara pilih kamera second berkualitas dan terpercaya gimana caranya bang? Oke, thank you. Jujur aku belum pernah beli kamera second, jadi aku nggak terlalu yakin bisa share gimana caranya. Tapi aku pernah beli lensa second. Lensa yang aku pakai sekarang 24mm f1.4 ini, lensanya second. Jadi aku pengen sharing sedikit mungkin kenapa aku berani buat beli lensa second. Harganya sampai 9 jutaan harga lensa secondnya. Kalau baru itu 13 jutaan. Itu pertama aku lihat, aku belinya di Tokopedia. Jadi aku cek Tokopedia, lensa apa aku cari, second gitu aku cari. Nah ketika aku udah nemu tokonya, aku udah nemu lensa mana yang pengen aku beli, aku cek tokonya, lalu aku cari ke Instagram. Itu cara yang aku lakuin. Jadi aku cek Instagramnya, tulis namanya. Pas aku cek ternyata emang bener gitu, ada namanya, terus followersnya juga lumayan besar, lalu banyak aktivitas di sana gitu, banyak orang yang percaya sama akun mereka. Jadi aku bisa lebih percaya gitu kalau ternyata akun Tokopedia mereka itu emang beneran jualan lensa second dengan kualitas yang oke. Jadi itu sih aku lakuin hal itu ketika beli lensa second ini. Aku pikir itu bisa dipakai juga ketika beli kamera, cuma I don't know, mungkin kalau teman-teman yang lain ada cara lain untuk bisa punya tips and trick untuk beli lensa second ataupun kamera second, tulis aja di comment section di bawah. Oke, dari Biki. Pertama, pernah ngalamin males sama bosan pas bikin konten, terus cara ngatasin versi aku gimana? Jujur aku sering banget, kayak kemarin awal tahun aku males, jadi kayak semacam istilah kerennya take a break gitu ya. Cuma to be honest itu males gitu, aku agak males, unmotivated untuk bikin konten. Jadi ya, cara ngatasin aku sih pertama aku take a break beneran. Aku kemarin udah seminggu lebih gak buat konten, gak upload konten di TikTok, di Instagram, di YouTube masih, ya di YouTube juga enggak, karena kemarin terutama ada masalah juga. Jadi ya, I'm take a break. Habis itu aku ingat lagi tujuan aku apa, goals aku apa, dan aku bisa terus lebih semangat untuk konsisten ketika aku udah tahu goals dan juga tujuan yang mau aku raih. Itu sih menurut aku cara dari aku sendiri untuk bisa akhirnya nggak malas lagi untuk bikin konten. Menurut aku kayak gitu sih. Dari Rofiko, motivasi biar semangat, biar konsisten konten. Ini sama kayak tadi ya dari Biki, sama persis sih. Aku harus ingat dulu tujuan dan juga goals aku apa.
gak bakal aku share juga karena itu personal buat aku. Jadi aku tahu tujuan aku apa, goals aku apa yang ingin aku raih dari buat konten itu sendiri. Ya akhirnya hal tersebut, karena aku udah tahu apa yang ingin aku raih, hal tersebut yang bakal ngedorong aku untuk bisa konsisten dan semangat untuk buat konten di TikTok, Tokopedia lagi, TikTok, Instagram dan juga YouTube gitu sih. Motivasi aku sendiri untuk bisa semangat. Harus ada goals dan juga tujuan yang jelas biar kita tahu arahnya untuk mencapai hal tersebut. Ya, gitu sih. Selanjutnya dari Rido Inam. Kebiasaan apa yang selalu Anda lakukan agar konsisten belajar videografi? Kebiasaan aku adalah ngelihat orang yang lebih jago, jadi aku iri sama mereka. Akhirnya aku pengen belajar lebih lagi untuk videografi. Jujur itu cara aku sih, biar karena ketika ngeliat Instagram banyak karya orang yang bagus-bagus banget. Jujur aku iri, aku pengen bisa bikin karya kayak mereka. Jadi akhirnya itu yang ngedorong aku buat bisa belajar terus untuk videografi. Dari Ricky Entaps, OTW mau ngegas channel YouTube juga, semangat. Kalau udah punya subscriber banyak, kuy collab, ya boleh. Menarik mungkin kalau ada yang konten yang bisa collab. Jujur aku belum pernah collab sampai saat ini. Sempat diajak dan sempat mau ngajak, cuma belum jadi karena belum yakin. So yeah, maybe let's go kalau udah bisa. Reza Vapes, coba sebutin tantangan terbesar sebagai konten kreator sejauh ini. Sebagai konten kreator menurut aku tantangan terbesar adalah tentang penjadwalan dan juga konsistensi sih. Karena sebagai konten kreator kita nggak ada jadwal strict khusus gitu ya. Kita bisa ngatur jadwal sendiri, kapan mau syuting, kapan mau edit, kapan upload segala macam gitu kan. Jadi nggak ada jadwal strict kayak sekolah, kayak kantoran gitu kan. Ya akhirnya itu yang bakal sulit buat kita bisa konsisten, karena kalau nggak ada kayak jadwal harian ataupun yang lainnya, kita susah buat konsisten. Dan menurut aku itu tetap menjadi tantangan terbesar aku sih selama bikin konten, selama jadi konten kreator. Oke, selanjutnya dari Fiz 0509. Rencana konten apa yang bakal ditampilkan di tahun ini? Ada beberapa konten dulu tahun ini. Banyak sih. Pertama pasti aku pengen konsisten lagi bikin YouTube. Sampai sekarang aku lagi coba untuk semacam bikin daily vlog. Itu mungkin yang pertama yang bakal aku tampilkan di tahun ini. Kedua, aku pengen bikin konten yang lebih banyak untuk edukasi lagi. Jadi bukan cuma konten sederhana kayak trik fotografi, videografi. Mungkin itu bakal aku tetap buat. Tapi aku pengen bikin konten yang lebih mengedukasi lagi, lebih banyak value di dalamnya. Kayaknya aku pengen coba lebih maksimalin ke sana. Kayak bikin konten yang lebih kualitasnya lebih oke. Itu juga target aku. Cuma yang pasti aku bakal coba untuk konsisten di setiap platform yang aku coba pakai, kayak TikTok, Instagram, sekarang YouTube aku coba maksimalin juga. Lalu dari Nazif juga, oke, kenapa nama kita sama? I don't know. Sama ya, ternyata aku kira nama aku jarang banget orang ada, jadi kayak Nazif, jarang, aku nggak pernah nemu orang namanya Nazif juga. So dari Instagram bisa nemu orang yang namanya sama. Dari Briananda, bikin loot lagi kak dengan versi deep. Aku udah buat. Semoga bisa aku rilis cepatnya. Aku udah coba buat. Sebentar lagi mungkin bisa aku rilis. Cuma ya tunggu aja. Bakal aku coba buat rilis ke depannya. Spill angle kamera. Aku bingung. Spill apanya? Ini low angle? Maybe, I don't know. Maksud angle kamera kalian maksud gimana? Cuma ya, ini angle kamera aku low angle. Dari Beli Adit. Oh, kapan ke Bali bang? I hope secepatnya. Sumpah pengen ke Bali. Karena waktu dulu aku ke Bali cuma satu malam 2 hari. Jadi sebentar banget gak bisa explore apa-apa. I hope ke Bali lagi. Semoga ada yang sponsorin atau ada yang bayarin. I hope. Dari Wijay, pertanyaan terakhir untuk sekarang. Cara pede ngomong depan kamera dan cara supaya pas ngomong otak lancar gitu. Bang nangkapnya saat B. Pertanyaan agak kepotong berarti ya. I get the point I guess. Cara untuk pede depan kamera tentu aja jam terbang gitu ya. Ketika kita udah punya jam terbang yang cukup banyak, ngomong depan kamera terus menerus gitu ya, banyak kesalahan, akhirnya kita evaluasi terus, coba bakal lebih pede lagi akhirnya. Jadi ya, tapi kalau tips sederhana biar bisa pede depan kamera, rekam di tempat yang sepi sih. Jadi kayak di kamar aku sering rekam di sana pas awal-awal mulai, lebih pede akhirnya. Jadi jangan langsung di public, coba dulu di tempat sepi, di tempat yang kalian merasa nyaman. Menurut aku itu sih. So yeah, I think itu dulu Q&A buat hari ini, buat tahun ini. I don't know, mungkin aku bakal bikin Q&A lagi, maybe. Tungguin aja di Instagram aku. Kalau kalian belum follow, langsung follow aja. Dan ya, kalau kalian punya pertanyaan, saran atau pendapat video ke depan kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis aja di comment section di bawah. Aku bakal seneng banget buat baca-bacain komentar dari kalian. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Aku Najib Badillah. See you guys semua di video. Bye-bye. Oke.
Anyway, sekarang aku mau ada kegiatan PKL, aku harus pergi keluar. Udah agak mepet sebetulnya. Itu juga alasan kenapa aku jawabin pertanyaan kalian cepat banget. So, yeah, see you on the next video. Bye-bye.